Kericuhan terjadi saat penghitungan suara karena diduga ada kecurangan berupa penggelembungan suara. KPU akan mengonfirmasi panitia penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan setelah ada perbedaan data dalam Sirekap KPU dengan surat suara C1. Halo, selamat siang pemirsa. Kabar Pemilu kembali hadir menemani Anda selama 1 jam ke depan tentunya dengan kabar seputar Pemilu 2024. Saya Tisa Noveni, inilah kabar Pemilu selengkapnya untuk Anda. Lonjakan suara terjadi dalam penghitungan suara Sirekap KPU untuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI). KPU akan mengkonfirmasi kepada panitia penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan apabila ada kesalahan. Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI melonjak tajam dalam penghitungan suara Sirekap Komisi Pemilihan Umum sejak awal Maret ini. Anomali suara partai yang dipimpin putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep ini terjadi sejak Jumat lalu. Dalam kurun waktu sehari, PSI memperoleh 101.426 suara. Benarkah lonjakan suara PSI tersebut dinilai sejumlah kalangan tidak wajar? PSI memang yang agak berat di sana. Jadi di data quick count kita, data quick count berbagai lembaga itu di angka sekitar 2,8. Nah, jika toleransi statistiknya itu 1% memang dia masih 3, ya, sekitar 3,8 ya. Nah, memang data pergerakan 65% itu yang kemudian harus dikawal karena persoalannya sekarang di level KPU. Tetapi lagi-lagi saya ingin ingatkan data quick count itu sudah menjadi tradisi hampir di semua negara demokrasi dan selalu digunakan sebagai pembanding karena quick count di dalam tradisi itu disebut sebagai paralel voting. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi perihal lonjakan suara PSI di Sirekap KPU. Anies menyebut pengawasan perlu diperketat, tidak peduli pemimpin partainya adalah anak presiden sekalipun. Rakyat untuk memantau, mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu besok, waktu itu. Datang ke TPS, awasi. Dan sekarang saatnya rakyat mengawasi. Memang ada suaranya, ya harus dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Walaupun ketuanya adalah anak presiden, tapi bukan berarti kemudian segala hal bisa dilakukan terhadap partai yang dipimpin oleh anak presiden. Malah lebih ketat lagi pengawasannya. Terkait anomali suara di Sirekap KPU, Komisioner KPU Idam Holik menyampaikan bahwa saat ini rekapitulasi KPU masih berlangsung secara berjenjang dan terbuka yang disaksikan oleh pihak-pihak terkait termasuk Bawaslu. KPU juga akan mengkonfirmasi PPK di sejumlah daerah jika ada perbedaan data. Kalau sekiranya data perolehan suara peserta pemilu yang ada tampilan Sirekap ini tidak sinkron dengan data perolehan suara yang ada dalam foto formulir model C hasil plano, maka itu akan disesuaikan kepada foto formulir model C hasil plano. Dan dalam proses rekapitulasi secara berjenjang, khususnya di PPK, hal tersebut diakurasi. Pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu di tingkat PPK atau tingkat kecamatan itu dengan cara membuka satu persatu formulir model C hasil plano dan itu disaksikan oleh para saksi dan diawasi oleh pengawas pemilu kecamatan. Artinya itu akan membenarkan dirinya sendiri nanti ketika di tahap. Nah, berkaitan dengan hal tersebut ya, data di mana tadi? Di 3 TPS. Di 3 TPS tersebut maka bisa dikonfirmasi kepada PPK. Coba nanti kami akan bantu
untuk mengkonfirmasi dengan PPK di mana? Ada di Cilegon. Cilegon. TPS 004. Nanti mau di-share ke kami ya. Lonjakan suara PSI terjadi pada Jumat lalu. Awalnya PSI hanya mendapat suara 2,86%, bertambah menjadi 3,13% pada Sabtu. Hingga Senin kemarin, suara PSI bertambah menjadi 2.404.212 suara. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Perolehan suara PSI dalam pemilu 2024 versi real count KPU melampaui perolehan suara quick count sejumlah lembaga survei. Berbagai spekulasi pun mengemuka karena anomali suara terjadi hanya dalam hitungan hari. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, menegaskan perbedaan hasil hitung cepat dengan rekapitulasi KPU tak hanya dialami oleh partainya, tapi juga sejumlah partai lain. Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang melonjak tajam dalam perhitungan real count sementara Komisi Pemilihan Umum menuai sorotan publik. Pasalnya, hasil suara partai yang dipimpin oleh putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep itu berbeda antara hasil rekapitulasi KPU dengan hasil hitung cepat yang dirilis oleh sejumlah lembaga survei. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, meminta semua pihak agar tidak menyampaikan pernyataan tendensius karena proses rekapitulasi suara di KPU masih terus berlangsung. Menurut Grace, perbedaan hasil quick count dengan rekapitulasi KPU juga terjadi pada partai-partai lain, seperti Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan Partai Gelora. Di sini nih misalnya kalau dikatakan margin of error itu paling melesetnya sedikit-sedikit aja. Kalau kita lihat PKB hari ini, menurut quick count, di sini saya ambil quick count-nya indikator itu 10,65%. Menurut real count hari ini ada di 11,56. Jadi selisih atau lonjakan, legit suaranya itu ya, bahasa yang suka dipakai oleh media, itu 0,91. Hampir 1%, gitu. Jadi tinggi juga nih, hampir mentok di margin of error-nya gitu. Yeah. Jadi jangan dibatasi seolah-olah menurut hitungan tertentu. Kemudian kalau tidak sesuai maka pasti curang gitu. Karena ini kan ada berbagai alasan. Tapi kalau kita lihat si rekap, nanti teman-teman pasti kaget lagi kalau data-data dari DKI udah masuk. Karena data dari DKI di mana PSI potensial untuk masuk 5 besar saja saat ini baru 30% yang masuk. Jadi mungkin dalam waktu beberapa hari ke depan ketika data-datanya sudah lebih besar dari 30%, pasti ada penambahan suara lagi yang juga signifikan. Ntar dibilang apa lagi narasinya. Gitu. Jadi kami masih optimis, kami mengawal prosesnya, mengajak teman-teman semua, ayo kita sekarang dengan mudah kok bisa mengakses ke website-nya KPU, ayo aja kita pantau sama-sama, kita kawal sama-sama. Berdasarkan hasil rekapitulasi sementara KPU, PSI saat ini mengantongi 3,13% suara. Suara PSI itu lebih tinggi dibandingkan hasil quick count yang dirilis salah satunya oleh lembaga survei SMRC sebesar 2,9% suara. Perbedaan angka antara hasil real count dan quick count juga dialami PKB. Selisih perolehan suara Partai Besutan Muhaimin Iskandar itu bahkan hingga 0,92%. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, PKB mengantongi 11,56% suara. Sedangkan hasil hitung cepat merilis PKB mengantongi 10,64% suara. Tim TV One mengabarkan. Komisi Pemilihan Umum telah selesai melakukan rekapitulasi suara luar negeri sebanyak 127 PPLN dari total 128 PPLN. Dalam rekapitulasi PPLN, KPU membutuhkan waktu selama 6 hari untuk dapat menyelesaikan 127 PPLN dari 128 PPLN yang ada. Namun KPU masih menunggu suara dari Malaysia yang dijadwalkan melakukan pemungutan suara ulang pada tanggal 9 dan 10 besok. Ketua KPU Hashim Asyari menargetkan rekapitulasi suara nasional PPLN Malaysia akan dilakukan pada 15 Maret. Sementara itu rekapitulasi nasional tingkat provinsi harus ditunda menunggu kesiapan KPU provinsi.
Berdasarkan real count Sirekap 5 Maret pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, total suara yang masuk sudah mencapai 78,10%. Untuk mengetahui jalannya rekapitulasi di KPU RI, pemirsa, kita bergabung dengan reporter TV One ada Celia Alexandra. Celia, setelah KPU menyelesaikan rekapitulasi suara luar negeri, sekarang bagaimana dengan daerah mana yang saat ini tengah menjalani rekapitulasi di KPU RI dan seperti apa hasilnya? Ya, Tisa dan juga pemirsa, hari ini setelah melakukan rekapitulasi secara suara luar negeri atau PPLN, ini Komisi Pemilihan Umum belum melanjutkan untuk melakukan rekapitulasi nasional untuk tingkat provinsi. Mengingat bahwa masih banyaknya provinsi yang belum menyelesaikan perhitungannya di masing-masing daerah, sehingga masih menunggu nantinya untuk perhitungan secara berjenjang yang dilakukan mulai dari kecamatan, kabupaten hingga provinsi. Dan saat ini kita masih menunggu apakah nantinya dari KPU provinsi sudah selesai melakukan rapat pleno di masing-masing provinsi untuk nantinya dibawa ke KPU RI untuk dilakukan rapat pleno secara tingkat nasional. Sehingga kalau kita berkaca kepada kemarin untuk perhitungan suara rekapitulasi yang dilakukan oleh luar negeri atau PPLN ini, dari total 128 PPLN sudah sebanyak 127 PPLN yang sudah dilakukan rekapitulasi, dan dari total 127 tersebut pemirsa memang ada beberapa kendala-kendala yang dialami oleh KPU selama terjadinya perhitungan suara mulai dari tanggal 28 Februari hingga tanggal 4 Maret kemarin. Sehingga ada beberapa catatan khusus yang memang disampaikan oleh Komisioner KPU Idam Holik dan mengatakan bahwa selama proses rekapitulasi atau perhitungan suara ini memang yang paling banyak terjadi adalah ketidaksesuaian data DPT yang memang direkap oleh para dan juga dari PPLN tersebut selama tidak dicatatkan di catatan-catatan khusus sehingga membutuhkan waktu yang lama seperti Jeddah dan juga Frankfurt dan juga terakhir ada Taipei sendiri yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pembahasannya sehingga membutuhkan waktu 6 hari untuk pembahasnya. Sementara untuk satu PPLN lainnya yaitu Malaysia dikabarkan akan melakukan PSU pemungutan suara ulang di tanggal 9 dan juga tanggal 10 Maret besok. Mengingat bahwa sebelumnya ketika pemilihan umum yang dilakukan sebelumnya ini ada kekeliruan data pemilih yang dicatatkan sehingga harus melakukan PSU atau pemungutan suara ulang yang dijadwalkan di tanggal 9 dan tanggal 10 dengan dua metode yaitu metode KSK, kotak suara keliling dan juga metode TPSLN atau tempat pemungutan suara luar negeri. Namun hingga hari ini Komisi Pemilihan Umum pun masih mendapatkan beberapa kendala untuk melakukan pemilihan ulang di Malaysia mengingat bahwa untuk melakukan pemilihan umum di sana harus adanya kebijakan baru yang dilakukan oleh Malaysia di mana harus melakukan izin sebelumnya 3 sampai 6 bulan sebelum dilakukannya pemungutan suara atau kebijakan politik negara lain di Malaysia. Sehingga hari ini dari kemarin juga Komisi Pemilihan Umum Ketua KPU Hasyim Asyari melakukan dialog meminta bantuan dari Presiden Joko Widodo untuk nantinya bisa membantu sehingga nantinya di tanggal 9 dan tanggal 10 Maret akan bisa terlaksanakan dengan baik untuk pemungutan suara ulang yang dilakukan di Malaysia besok. Dan sementara jika kita berkaca pada rekapitulasi sistem informasi rekapitulasi yang hari ini kita update di pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, ini totalnya masih 78,10%. Artinya tidak ada perubahan signifikan pagi hari tadi yang memantau di pukul 10 pagi. Sementara demikian, Tisa. Baik, terima kasih Celia Alexandra atas laporan Anda langsung dari KPU. Pemirsa, usai jeda berikut kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Tetaplah bersama kami di Kabar Pemilu. Kericuhan mewarnai penghitungan suara di PPK Kecamatan Bekasi Timur. PPK didesak untuk menghitung ulang suara di seluruh TPS. Kericuhan terjadi saat penghitungan suara di PPK Kecamatan Bekasi Timur yang digelar di Balai Warga Durenjaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi.
Kericuhan diduga adanya penggelembungan suara pada sejumlah caleg DPRD Kota yang diduga dilakukan oleh PPK Kecamatan Bekasi Timur. Dugaan saksi, penggelembungan dilakukan dengan modus mengambil suara caleg sesama partai. Buntut kericuhan tersebut, PPK diminta untuk melakukan penghitungan ulang pada 771 TPS dari Kelurahan Durenjaya, Arenjaya, Bekasi Jaya, dan Kelurahan Margahayu. Pada saat penghitungan ulang dilaksanakan, Ketua PPK tidak diketahui keberadaannya. Meskipun begitu, penghitungan ulang tetap dilakukan. Ini sesuai dengan arahan KPU ya, Kota Bekasi, khususnya Ketua yang memang memberikan mandat kepada saya sebagai penanggung jawab sementara. Ya, memang untuk memastikan yang namanya prinsip keterbukaan dan transparan, tentunya ya KPU turunan sampai dengan kita PPK, kita melaksanakan yang namanya pencocokan kembali atau penghitungan ulang kembali untuk memastikan atas dugaan tersebut benar atau tidaknya. Seperti itu. Hingga Selasa petang, penghitungan dan pencocokan ulang surat suara untuk DPRD Kota Bekasi masih berlangsung. Dari Bekasi, Jawa Barat, Mahsanuddin Kurniawan, TV One mengabarkan. Meski belum ada konfirmasi, wacana Presiden Joko Widodo untuk masuk ke Partai Golongan Karya terus bergulir. Sesuai aturan, Presiden disebut boleh saja masuk menjadi kader partai, tetapi akan sulit untuk langsung menjadi Ketua Umum Partai berlambang beringin ini. Langkah politik Presiden Joko Widodo pasca pemilu 2024 terus menjadi pertanyaan publik. Bahkan wacana Presiden Joko Widodo masuk ke Partai Golongan Karya kembali menguat. Menyusul renggangnya hubungan Presiden dengan partai asalnya PDI Perjuangan. Meski belum ada konfirmasi resmi dari Presiden Joko Widodo, sejumlah kader Partai Golkar mulai merespons wacana masuknya Presiden Joko Widodo ke partai berlambang beringin itu. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa mengaku Partai Golkar terbuka untuk semua orang. Namun dia mengaku akan sulit bagi Presiden Joko Widodo sebagai kader baru untuk langsung memimpin partai. Bagi Partai Golkar, siapapun tentunya bisa bergabung dengan Partai Golkar. Partai Golkar ini partai inklusif, partai semua golongan, partai semua agama, partai semua umur. Kami tidak membeda-bedakan, kami ini menerima siapa saja, termasuk Pak Jokowi kalau punya keinginan untuk bergabung dengan Golkar. Tetapi untuk menjadi ketua umum tentunya ada mekanisme di dalam Partai Golkar yang harus dilalui. Sebelumnya sesepuh Partai Golkar Yusuf Kala juga mengungkapkan bahwa untuk menjadi pengurus atau ketua umum Partai Golkar, seorang kader harus sudah menjadi anggota untuk periode waktu tertentu. Tim TV One mengabarkan. Presiden Joko Widodo disambut meriah warga negara Indonesia saat tiba di Melbourne, Australia. Sejak tadi malam, Kepala Negara berada di Australia untuk menghadiri KTT khusus ASEAN Australia. Presiden Joko Widodo bersama rombongan kepresidenan tiba di Melbourne, Australia pada Senin malam. Turun dari pesawat, Presiden disambut langsung oleh Asisten Menteri untuk Perdana Menteri Australia Patrick Gorman dan Atas Pertahanan RI di Canberra, Laksma TNI Yusliandi Ginting. Beberapa menteri tampak turut mendampingi kedatangan Presiden, seperti Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Tiba di hotel tempat rombongan menginap, Presiden disambut meriah sejumlah warga negara Indonesia yang tampak sudah menunggu.
Tadi itu kita nunggu, udah mulai siap-siap dari jam 5 ya, udah sore. Tapi memang saya ngefans berat dengan Bapak Jokowi. Saya cium tangan Pak Jokowi, malah bukan hanya salaman, saya cium tangan Pak Jokowi dan saya God bless you. Karena saya tahu Pak Jokowi itu tugasnya berat sekali. It's amazing. He's a wonderful person that no one can do that like what he done for Indonesia. Pak Jokowi, terima kasih banyak kerja kerasnya, sudah 2 periode. Semua kehidupan kita udah makin baik gara-gara Pak Jokowi, juga berkat Pak Jokowi. Ya terima kasih aja sih untuk Pak Jokowi. Terima kasih sebelumnya sudah datang ke Melbourne, Pak. Kami senang sekali. Semoga sukses selalu, sehat selalu, dan jaya selalu. Untuk mengikuti konferensi tingkat tinggi KTT khusus ASEAN Australia, Presiden Joko Widodo akan berada di Australia hingga tanggal 6 Maret mendatang. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda berikut. Kontestasi pemilu 2024 diramaikan dengan keikutsertaan caleg dari putra-putri petinggi partai dan juga pejabat politik di berbagai posisi strategis. Mampukah mereka mendulang suara dengan modal kapital dan popularitas meski harus mendompleng nama besar orang tua? Berikut ulasan selengkapnya dalam laporan utama. Kerasnya pertarungan memperebutkan kursi di Senayan mulai terlihat dari perolehan suara sementara calon anggota legislatif yang maju dalam pemilu tahun ini. Betapa sulitnya mendapatkan dukungan suara rupanya turut dirasakan para caleg, meski menyandang nama besar dari keluarga politikus. Ada sejumlah caleg yang merupakan putra-putri petinggi partai, menteri, kepala daerah, hingga mantan pejabat lembaga negara yang terindikasi tidak lolos akibat perolehan suara yang rendah. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo yang memboyong keluarganya maju dalam kontestasi pemilu tahun ini termasuk dalam deretan caleg yang sudah dipastikan gagal mendapat jatah kursi di DPR. Perolehan suara Partai Perindo yang tidak memenuhi ambang batas masuk parlemen membuat raihan suara Haritanu, istri, dan kelima anaknya otomatis tidak memenuhi syarat masuk ke Senayan. Pemilihan anggota legislatif itu banyak faktornya. Nggak cuma tentang popularitas juga, tapi tentang kerja keras. Yang pertama faktor yang paling tinggi itu kan parliament threshold ya, ambang batas masuk ke DPR itu 4%. Kalau si anak pejabat ini sudah keliling-keliling suaranya banyak gitu ya, tapi setelah diakumulasi suara partainya nggak sampai 4% ya juga gagal nembus. Misalnya Perindo itu kan contoh ya, itu elektabilitas partainya juga nggak tinggi itu. Padahal dia sudah melakukan banyak sekali cara gitu. Imbasnya apa? Ya Haritanu sekeluarga akhirnya nggak bisa menembus kan. Nah itu salah satu contohnya. Potensi gagal menjadi anggota legislatif juga tengah membayangi Siti Mamduhah, putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Maju lewat Partai Amanat Nasional untuk Dapil Jawa Barat 11, perolehan suara sementara Putri Wapres tampaknya tak cukup mengantarkannya menjadi wakil rakyat. Nasib serupa dialami Hanum Salsabila, Putri Amin Rais, Indira Cundatita, Putri mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, dan M. Ali Afiandi, putra Ketua DPD Lanyala Mataliti. Jabatan mentereng orang tua tampaknya belum mampu mendongkrak perolehan suara mereka. Percaya diri yang berlebihan diduga membuat sang caleg tidak mau turun ke lapangan. Ada memang yang suaranya kecil banget karena dia terlalu percaya diri, nggak mau turun ke lapangan, cuma percaya nama besar bapaknya dan keluarganya. Sehingga dengan itu dia berharap dia bisa maju menembus atau memenangkan kompetisi antar caleg itu. Padahal di dalam partai politiknya sendiri saja dengan sistem proporsional terbuka itu bisa terjadi persaingan, belum lagi dengan caleg-caleg yang lain gitu ya. Percaya diri yang berlebihan ini akhirnya membuat dia tuh nggak mau turun ke lapangan gitu ya. Akhirnya dia nggak dikenal oleh
masyarakat. Nah itu faktornya, faktor dia sendiri. Jadi ada faktor popularitas partai dan ada faktor popularitas dia, termasuk elektabilitas partai dan elektabilitas dia. Tidak bisa dipungkiri, latar belakang orang tua memang menjadi salah satu faktor yang bisa memuluskan jalan para caleg dari kalangan anak pejabat dan petinggi partai. Didukung kekuatan logistik dan pengalaman, beberapa di antaranya bahkan mampu mendulang suara signifikan. Mereka yang meraih suara moncer di antaranya adalah Putri Puan Maharani Diah Pikatan Haprani. Diah yang maju menjadi caleg bersama ibunya Puan Maharani berpeluang besar lolos menjadi anggota legislatif. Perolehan suara besar juga didapat Putri Ketua Umum Partai Amanat Nasional Putri Zulkifli Hasan, Putra Susilo Bambang Yudhoyono Edi Baskoro, Putra Ketua Umum Partai Golkar Raffinda Airlangga, dan Putra Ketua Umum Partai Nasdem Prananda Paloh juga diprediksi melenggang dengan mulus ke Senayan. Cuma memang kekuatan anak pejabat ini rata-rata memang punya kekuatan yang lebih dari caleg biasa gitu ya. Jadi bahkan mungkin logistiknya juga lebih kuat. Mungkin mesin partainya juga bisa digunakan. Jadi banyak hal. Nah ini sih sekarang tinggal bagaimana rakyat mencatat seorang anggota legislatif yang ternyata kerjanya nggak bagus gitu ya, besoknya nggak usah dipilih lagi. Popularitas dan ketenaran tidak selamanya berbanding lurus dengan elektabilitas dalam pemilu. Memikat hati pemilih untuk dikonversi menjadi suara tidaklah semudah yang dibayangkan. Modal dikenal publik saja tidaklah cukup bagi seorang caleg bisa berhasil mengamankan kursi di parlemen. Apalagi sistem pemilu proporsional terbuka membuat raihan suara tinggi tak serta-merta jadi jaminan menang. Dalam politik hari ini semua telah berubah. Bahwa ya siapapun bisa menang, siapapun bisa unggul, siapapun bisa melenggang ke Senayan. Ya asalkan caleg-caleg tersebut bisa mendapatkan hati rakyat, hati pemilih, entah pendatang baru, entah mereka yang punya nama atau tidak. Jadi sejatinya di politik ya semua kawan di satu partai itu akan menjadi lawan gitu. Dan saat ini semua dapil ya pesaing-pesaingnya berat semua. Jadi kalau ada incumbent, kalau ada pesohor yang gagal, ya saya melihat itu sesuatu yang tidak aneh karena persaingan di dapil itu sangat ketat, gitu, sangat berat dan semua energi harus dikeluarkan dan energi banyak terkuras ya untuk bisa menang di dapil untuk bisa menjadi anggota DPR RI. Hingga kini memang belum ada aturan yang melarang keluarga dari pejabat atau petinggi partai untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Yang pasti, siapapun caleg yang bakal terpilih nantinya harus bisa benar-benar membuktikan kinerja yang nyata, bukan hanya mendompleng pengaruh besar nama orang tua mereka. Dewan Perwakilan Rakyat DPR menggelar rapat paripurna pertama pasca reses selama sekitar 1 bulan dalam rangka pemilu 2024. Rapat paripurna mengagendakan pidato Ketua DPR RI Puan Maharani pada masa sidang keempat tahun sidang 2023-2024. Kemudian agenda dilanjutkan dengan pelantikan pengganti antar waktu atau PAW anggota DPR sisa masa jabatan tahun 2019 hingga 2024. Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko dan dihadiri sekitar 164 anggota. Bagaimanakah jalannya sidang paripurna DPR hari ini yang merupakan sidang perdana usai pelaksanaan pemilu? Kita langsung bergabung dengan reporter TV One ada Nadila Saleh. Nadila, hal-hal apa saja yang dibahas dalam sidang paripurna DPR hari ini? Silakan. Ya, Tisa dan juga pemirsa, betul bahwa hari ini merupakan sidang perdana yang dilakukan oleh DPR RI usai pelaksanaan pemilu ataupun pencoblosan yang berlangsung pada 14 Februari.
Dalam persidangan hari ini berlangsung sejak pukul 10 pagi hingga pukul 11 siang tadi, berlangsung selama 1 jam, yang dibuka ataupun dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI yaitu Sufmi Dasko mewakili Puan Maharani. Tadi dalam pidato yang disampaikan oleh Sufmi Dasko ini dia membahas sejumlah hal. Yang pertama ini membahas mengenai regulasi kinerja dari setiap kelembagaan yang ada di Republik Indonesia. Kemudian tadi juga membahas mengenai kegiatan-kegiatan diplomasi untuk antar negara yang membahas mengenai masalah-masalah ekonomi global ataupun masalah-masalah yang tengah dihadapi oleh masyarakat global pada saat ini. Kemudian tadi juga membahas mengenai pembahasan RUU yang masih berada dalam tingkat 1, dan juga Sufmi Dasko dalam pidatonya tadi membahas soal pelaksanaan APBN untuk kepentingan rakyat Indonesia. Dalam pelaksanaan sidang paripurna keempat pada hari ini tadi juga menurut pantauan kami dihadiri oleh ini berlangsung secara hybrid. Yang hadir secara langsung ini sekiranya ada 164 orang, kemudian yang hadir melalui Zoom ataupun hadir secara online ini ada 250 orang. Dalam pelaksanaan sidang paripurna pada hari ini tadi Sufmi Dasko juga sempat memberikan kesempatan kepada anggota DPR RI ataupun anggota fraksi untuk menyampaikan usulan ataupun menyampaikan sejumlah hal-hal pembahasan yang sedang dibicarakan oleh masyarakat ataupun sedang terjadi dirasakan oleh bangsa Indonesia saat ini. Salah satunya Tisa yaitu mengenai harga bahan pokok ataupun dalam hal ini yaitu beras yang saat ini memang tengah mengalami kenaikan. Tadi juga dibahas oleh sejumlah partai fraksi, anggota fraksi dari seluruh partai politik mengenai harga beras ini, yang mana dalam rapat paripurna hari ini mereka memutuskan untuk mengenai harga beras yang terus meningkat ini nantinya DPR RI melalui sejumlah komisi ini akan mengundang ataupun meminta sejumlah kementerian-kementerian yang berkaitan dengan hal ini untuk menyampaikan ataupun memberikan klarifikasi mengenai harga beras yang terus naik, padahal tadi disampaikan impor yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini sudah sangat cukup untuk dilakukan begitu. Kemudian tadi juga kami melihat selain membahas mengenai harga beras yang terus meningkat, yang ini tentunya mempengaruhi masyarakat Indonesia karena sebentar lagi juga akan umat muslim akan menghadapi Ramadan, bulan Ramadan begitu. Tadi juga sempat ada pembahasan disinggung sedikit mengenai program makan siang gratis. Ini juga ada perbedaan pendapat dari setiap fraksi, yang mana ini juga akan dibahas dalam sidang paripurna yang akan dilakukan selanjutnya, yang memang tadi belum disampaikan tanggal pasti kapan sidang paripurna selanjutnya ini akan berlangsung. Tisa, sementara itu. Baik, terima kasih Nadila Saleh atas laporan Anda langsung dari gedung DPR MPR RI. Pemirsa, Partai Garuda akhirnya memecat kadernya yang menjadi tersangka pembunuhan kasus cinta segitiga, Devara Putri Prananda, yang merupakan seorang caleg DPR RI yang menjadi otak pembunuhan Indriana Dewi Eka Saputri. Partai Garuda akhirnya memecat kadernya bernama Devara Putri Prananda yang sudah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Indriana Dewi Eka Saputri. Sesuai aturan partai, Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnadi mengungkapkan tindak kriminal yang dilakukan Devara merupakan pelanggaran bagi partai. Sebelumnya Devara telah menjadi tersangka kasus pembunuhan cinta segitiga. Devara bersama 2 tersangka lainnya diduga terlibat kasus pembunuhan karyawati muda yang ditemukan terbungkus selimut di Neglasari, Kota Banjar, Jawa Barat Minggu pekan lalu. Diketahui dari prarekonstruksi, korban dan 3 orang pelaku sempat menginap di salah satu penginapan di wilayah Ciamis, Jawa Barat. Korban yang merupakan karyawati itu dibunuh di wilayah Sentul, Bogor. 3 pelaku kemudian membawa korban di dalam mobil hingga akhirnya dibuang di Neglasari, Kota Banjar. Pelaku pembunuhan lainnya Didot Alfiansyah, yakni pacar korban dan memiliki hubungan asmara dengan pelaku Devara. Ya, kasus tersebut tentu kami sesali ya, dan hal itu tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Pelaku yang kebetulan caleg
Partai Garuda, tentu secara aturan partai beliau tidak lagi menjadi anggota Partai Garuda. Harapan kami agar kasus ini dapat diselesaikan segera dan pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya. Dalam laman resmi KPU, Devara Putri Prananda tercatat menjadi caleg DPR RI dari Partai Garda Republik Indonesia Garuda. Devara tercatat sebagai caleg nomor urut 4 di Dapil Jawa Barat 9 dan untuk sementara berhasil meraih 226 suara. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. KPU Sumatera Utara sejak Senin kemarin pemirsa hingga hari ini melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilu 2024. Lantas bagaimana jalannya rekapitulasi di sana? Kita langsung bergabung dengan Nofri Afandi. Nofri, silakan dengan laporan Anda. Ya, Tisa dan juga pemirsa, pada hari ini KPU Sumatera Utara melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2024, di mana pada hari ini dilakukan rekapitulasi ataupun pembacaan formulir D hasil untuk 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Dairi, Padang Lawas, Batubara, Toba, dan Samosir. Tadi sempat ada kendala teknis seperti adanya selisih data pemilih yang kemudian dicermati oleh saksi paslon, capres-cawapres yang kemudian dilakukan perbaikan dan dicocokkan kembali. Di mana saat ini sudah ada 3 kabupaten yang dianggap sah, diantaranya Kabupaten Dairi, Batubara, dan Toba. Sementara untuk wilayah Padang Lawas masih tertunda dan saat ini yang sedang berlangsung merupakan Kabupaten Samosir. Dan nantinya jika keseluruhan kabupaten ini selesai dilakukan ataupun dianggap sah, akan dilanjutkan dengan 2 wilayah cadangan, di mana saat ini terdaftar ada 2 wilayah cadangan yang akan dilakukan rekapitulasi pada hari ini, yaitu wilayah Tanjung Balai dan Padang Sidempuan. Sementara untuk hari pertama kemarin pada Senin 4 Maret 2024 dilakukan rekapitulasi untuk 5 kabupaten kota, diantaranya Kabupaten Karo, Pakpak Barat, Tapanuli Selatan, Umbahas, dan Kota Pematang Siantar. Hingga saat ini sudah ada 29 kabupaten kota dari 33 kabupaten kota di Sumatera Utara yang telah melaksanakan rekapitulasi dan sudah menyerahkan hasil rekapitulasi ke KPU Sumatera Utara. Di mana rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu 2024 di tingkat provinsi ini dijadwalkan akan selesai paling lama 10 Maret 2024 mendatang. Tisa. Terima kasih Nofri Afandi atas laporan Anda langsung dari Sumatera Utara. Dan pemirsa, laporan langsung dari rekan kami dari Medan, Sumatera Utara tadi menjadi informasi penutup kita dalam kabar pemilu kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.